Oke, dan ini ada turtle cuy. Oke, kita langsung inisiasi turtle, dan ini ada kuda poni cuy. Bentar, kita langsung ulti. Alah dapat ini doang. Siapa ini? Kuda poni cuy. Oke, kita langsung lah, ini Thunder Bellku sudah jadi. Kita langsung lanjut cari setak dari kuda poni ini cuy. Oke, dan dapat satu. Kita mundur lagi. Oke, dan masih aman. Nah, ini kenaan Molina, kita cari setak lagi cuy, dan dapat dua. Bentar, lah ini rame, kita langsung menggunakan skill 1 skill 2, pokoknya semua dipakai cuy, dan ini dapat satu alpha. Oke, dan dapat nyampah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu tentang item terharam Balerik. Dan di sini aku mainku ESP ya, dan untuk roamernya ya main solo ya biasalah. Dan di sini roamernya itu Yusin, terus maginya itu Nana. Ya intinya yang depan ini aku sama Alpha doang cuy. Oke, jadi untuk mengetahui untuk build, bentar, ini musuhku Popheus, dan tadi dicuplikan itu kan aku memakai item Thunder Bell ya. Jadi ini tips saja kalau kalian itu memakai item Thunder Bell. Jadi tips yang pertama itu gini. Jadi kalian jangan pilih-pilih kalau mau mencari stack Thunder Bell. Biasanya kan ada tuh, kita harus ngincer MM dulu ataupun magi dulu. Tapi kalau kalian itu memakai item Thunder Bell, asalkan musuh ya kalian incer saja cuy. Tujuannya apa? Ya untuk mencari stack saja, setelah itu mundur. Setelah skill 2 kalian itu aktif lagi, kalian kejar lagi cuy musuhnya, biar mencari stack Thunder Bell-nya itu mudah. Terus yang kedua, untuk Thunder Bell, kalau mau mencari stack Thunder Bell, kalian gunakan skill 2 nya cuy, dan ini sudah aku katakan di awal. Jadi kelebihan untuk skill 2 Balerik ini ada penambahan movement speed, terus di Thunder Bell itu juga ada penambahan movement speed. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan menggunakan skill 2 nya si Balerik. Intinya ada skill 2 kalian hantam ke musuhnya, punya skill 2 kalian cari musuhnya, kayak gitu terus cuy. Plus kalau ada minion, untuk skill 2 nya ini kan juga ada damage nya, jadi ini juga bisa untuk nge-clear minion juga cuy. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan lah menggunakan skill 2 nya, kalian nggak usah ragu-ragu menggunakan skill 2 nya. Punya skill 2 kalian gunakan, punya skill 2 kalian gunakan. Toh untuk skill 2 nya ini bisa memulihkan HP kalian cuy. Jadi kalau punya skill 2 kalian langsung hantam. Dan untuk cooldown skill 2 ini seperti skillnya Guinevere kalau kalian itu belum tahu. Jadi setiap kali kalian itu memberikan pasif ataupun mengaktifkan pasifnya, untuk cooldown skill 2 itu akan berkurang cuy selama 1 detik. Nah nggak salah, kalau Guinevere kan yaitu menggunakan skill 1 itu bisa ngurangin semua skillnya. Bentar, dan alpanya menghilang cuy, tapi ini dapat kok alpanya tadi, dapat 2. Dapat 2 oh 1 cuy, kukira 2. Oke, jadi kayak gitu intinya. Untuk Thunder Bell, kalian kalau mau mencari staknya dengan mudah ya kalian gunakan skill 2 nya. Setelah itu kalian jangan pilih-pilih hero. Oke, terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang ini, yaitu tentang item terharam. Jadi ini sebenarnya aku kok tahu item ini karena aku sedang ngulik-ngulik si Balerik inilah. Aku lihat-lihat dari bentar, dan apakah ini menghilang? Ayo tinggal sedikit ini, alah flicker cuy. Oke, jadi sebenarnya ini aku ngulik-ngulik si hero Balerik, yaitu dari speciality-nya. Speciality itu apa bang? Speciality itu ya intinya detailnya. Jadi si Balerik ini hero apa, terus pasifnya gimana, skill-skillnya itu gimana. Jadi ini aku bisa tahu itemnya ini dari situ cuy, yaitu dari speciality-nya. Dan ini biar kalian itu nggak bingung juga, ini aku kasih tahu aja lah, yaitu aku mulai dari pasifnya dulu. Jadi pasifnya si Balerik yaitu Deadly Thorns, dan anggap aja benar lah untuk bacaannya ya. Terus ini ada tulisannya pasif, terus rasio spell farm 25%.
Jadi di sini ada tulisan rasio spell farm hanya 25%. Terus kalau kalian itu lihat konten yang memakai konsentrat energi untuk balerik, kalian abaikan saja cuy. Kenapa bang? Ya cuma 25% cuy untuk spell farmnya. Kalian pakai ya percuma, ataupun kayak emblem factor kan ada spell farmnya kan. Jadi itu juga nggak ngaruh cuy, walaupun kalian pakai emblem factor untuk si balerik ini. Untuk spell farmnya itu nggak akan deras lah, walaupun untuk pasifnya ini kehitung spell farm ya. Terus aku lanjutkan ke intinya, yaitu untuk setiap 50 damage yang diberikan ke balerik, dia memiliki 25% peluang untuk menembak ke lawan terdekat, memberikan magic damage setara dengan 55 plus 5 kali level hero plus 1,8% max HP nya berskala dengan level. Serangan ini hanya dapat diaktifkan 1 kali setiap 0,4 detik, meningkatkan perolehan HP dari equipment dan emblem sebesar 30%. Jadi bisa disimpulkan dari pasifnya si balerik, yaitu kalau balerik ini mengandalkan item yang ada penambahan darahnya, tapi ya kayak konsentrat energi jangan kalian pakai ya, karena di sini untuk rasio spell farmnya sangatlah kecil. Jadi percuma lah kalian itu memakai konsentrat energi dan berpikir untuk spell farmnya dari pasifnya itu besar. Itu nggak mungkin, karena di sini sudah ada keterangannya 25% ya. Terus aku lanjutkan ke skill 2 nya cuy. Oke, sebelum aku lanjutkan ke skill 2 nya, ini aku jelaskan tentang konsentrat. Jadi konsentrat itu juga ada penambahan HP nya. Jadi walaupun ada penambahan HP nya ya kalian jangan gunakan ya. Oke, terus aku lanjutkan ke skill 2 nya. Jadi untuk skill 2 nya itu namanya Nature Strike dan memiliki cooldown 14 detik, tapi ini bisa dikurangin kalau untuk pasifnya si balerik tadi itu aktif ke musuh, ke minion, ke creep, itu bisa ngurangin dari cooldown skill 2 nya cuy. Terus untuk mana costnya 60. Terus aku langsung saja lanjutkan tentang skill 2 nya, yaitu balerik meningkatkan 80% movement speednya dan memberikan basic attack berikutnya. Movement speed yang dapat diperoleh akan berkurang dalam 2 detik. Rasio attack yang diperkuat ini memberikan 300 plus 60% total magic power, magic damage, dan menyebabkan 60% slow ke target selama 1,4 detik. Balerik juga memulihkan HP setara 240 plus 10% HP yang hilang setiap kali deadly taunts, yaitu pasifnya tadi diaktifkan, akan mengurangi cooldown skill ini sebanyak 1 detik. Dan ini sudah aku jelaskan ya, kalau skill 2 nya ini walaupun cooldownnya itu lama, yaitu 14 detik, tapi itu bisa dikurangin kalau pasif kita itu aktif ke minion, ke creep, ke apalagi ya, ke musuhnya ya, kayak gitu cuy. Terus di sini untuk pemulihannya untuk skill 2 nya, jadi di skill 2 nya kan ada pemulihannya tuh, yaitu sebesar 240 plus 10% HP nya yang telah hilang. Ya intinya tergantung sama darah kita, semakin tebal darah kita ataupun semakin banyak darah kita, untuk pemulihan skill 2 nya ini akan semakin lebih besar cuy. Dan kalau kalian itu belum tahu juga untuk pemulihan ya, jadi untuk pemulihan ini juga bisa ditingkatkan kalau kalian itu memakai item oracle cuy. Aku contohkan kayak si Zuzong. Jadi si Zuzong itu untuk pasifnya itu juga memulihkan, dan itu kayaknya juga tergantung sama darahnya juga. Tapi kalau si Zuzong itu memakai item oracle, untuk pemulihannya itu akan lebih banyak juga cuy. Jadi untuk pemulihan itu juga bisa ditambahkan kalau kita menggunakan item oracle, kalau kalian itu belum tahu ya. Terus kalau kalian tanya, bang kok nggak dibahas untuk skill 1 dan ultinya? Jadi untuk skill 1 dan ultinya itu nggak ada kayak pemulihan, cuma efek taunt saja cuy untuk skill 1 dan ultinya, jadi tidak usah aku bahas. Jadi yang penting itu dari pasif dan skill 2 nya, soalnya untuk skill 2 ini untuk berlangsungnya kehidupannya si balerik. Jadi kalau kita bisa nyepam skill 2, otomatis
darah kita itu akan pulih terus cuy, intinya regen terus lah. Jadi ini perlu aku bahas. Jadi bisa disimpulkan untuk skill 2 dan pasifnya ini tergantung sama total darah HP kita. Plus yang perlu kita tahu juga, kalau di item Mobile Legends yang defense itu juga ada item yang penambahan darahnya itu banyak, plus bisa counter hero cuy. Terus kalau kalian tanya, Bang, jadi kayak item-item kayak Dominan S, Blade Armor itu nggak bagus kah? Karena itu kan nggak ada item penambahan darahnya. Ya itu sebenarnya bagus-bagus saja, tapi jangan kalian langsung campur cuy. Intinya kalian pilih salah satu. Terus kalau kalian tanya lagi, Bang, kira-kira Dominan S dan Blade Armor itu bagusan mana? Kalau menurutku pribadi itu bagusan Dominan S cuy, karena ada pengurangan efek regen plus pengurangan attack speed. Plus untuk Blade Armor itu kan itu akan maksimal kalau musuhnya itu menggunakan hero yang bertipe kritikal untuk damage-nya. Jadi kalau damage kritikal itu juga bisa dikonter menggunakan item Twilight juga cuy. Dan di sini pasti kalian akan bertanya, loh, Twilight Armor kok bisa nge-counter kritikal? Jadi gini cuy, pasif item Twilight Armor itu apabila damage melebihi 500 itu akan dikurangin cuy. Dan kita tahu kan untuk damage kritikal itu pasti damage-nya akan melebihi 500. Jadi itu bisa di-counter menggunakan Twilight Armor. Plus untuk Twilight Armor ini sendiri ini ada penambahan darahnya, jadi sinkron sama pasifnya si Balerik tadi cuy. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang item terus speciality-nya si Balerik, biar kita bisa tahu lah untuk meracik itemnya sendiri. Terus aku lanjutkan ke build-nya, kok build emblem dulu ya. Jadi untuk emblemnya, dan ini alpanya menghilang cuy. Dan untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, untuk emblemnya sendiri tetap menggunakan emblem tank, karena di emblem tank itu ada penambahan HP, terus ada penambahan hybrid defense, terus ada penambahan regen. Jadi ini sinkron sama pasifnya si Balerik cuy. Terus untuk talent pertama ini tetap menggunakan vitality karena ada penambahan darahnya. Kalau ada penambahan darahnya otomatis untuk pasif, plus untuk skill 2 nya itu akan semakin deras, plus akan semakin sakit cuy untuk pasifnya. Terus untuk talent kedua, jadi untuk talent kedua bentar kita bantu dulu dan dapat satu, kita lindungi terus dan kayaknya menghilang. Wong kakak. Oke, kita recall lagi, baru aja recall lagi cuy. Oh nggak usah deh, ini kita bantu dulu. Dan ini yang menghilang ini kayaknya, iya kan. Terus aku lanjutkan ke talent kedua. Jadi untuk talent kedua ini aku menggunakan tenacity karena ada peningkatan hybrid defense kalau darah kita itu tinggal 50%. Terus untuk talent ketiga ini menggunakan brave smith karena ada pemulihan cuy, dan pemulihan ini berdasarkan HP ya. Jadi ini sinkron sama pasifnya si Balerik. Terus aku lanjutkan ke build, dan untuk build ini nggak usah aku jelaskan, mungkin di konten selanjutnya saja untuk penjelasannya. Tetapi untuk tips dan triknya menggunakan Thunderbell itu sudah aku jelaskan tadi, yaitu kalian jangan pilih-pilih hero cuy. Intinya kalau setiap ada hero kalian gunakan basic attack ke musuhnya, entah itu tank, entah itu mage, pokoknya kalau di dekat kalian gebuk aja pakai basic attack. Terus usahakan kalau pengen cepat untuk larinya gunakan skill 2 nya, walaupun di Thunderbell itu ada penambahan movement speednya, tapi di skill 2 nya itu juga ada penambahan movement speednya lagi, jadi lebih enak lah. Dan di sini kayaknya bisa NC. Nah ini musuhnya mati 4 dan tinggal Cecilionnya, dan ini pasti bisa sih. Dan ini kayaknya NC. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.